sudah mulai nyeri sakit-sakitan, terus ngapain akhirnya? Datang berobat, tidak salah dokter. Dokter berobat datang nyeri, kasih anti nyeri. Kalau dengkul katakanlah misalkan sudah sakit segala macam, ya dikatakan dengkulnya diganti. Begitu, tempurung bisa diganti kan ya sekarang kan? Padahal kalau Anda pahami, tulang kita itu, tulang betis ya, tulang paha bawah, paha atas sama paha bawah itu, dia tumpuan beban dia itu fix, nggak bisa diubah. Jadi kalau mau ngurangi nyerinya, bukan minum obat anti nyeri. Tapi apa? Badan pasti menimbulkan peradangan gitu loh. Di sendi salah satunya. Jadi ibu-ibu yang maaf, rotak gitu kan, terutama perempuan tuh. Yang estrogennya sudah mulai kurang, apa yang harus Anda lakukan? Itu diminum sama air putih. Lihat apa yang terjadi pada badan Anda. Nabi bilang kesembuhan itu ada 3. Yang pertama minum madu, syarbatil asal. Jadi dalam madu itu terdapat kesembuhan. Ini madu. Apa menariknya madu ini? Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian Allah ciptakan madu. Kenapa? Bayangkan kalau seandainya Allah perintahkan kita untuk makan daun dari 3 jenis pohon tiap hari untuk sehat. Misalkan, wahai hambaku kata Allah, misalkan Allah perintahkan, makalah dari pohon ini, misalkan itu kan. Tapi Allah maha baik. Ya, kalau kita lihat pohon itu kan ada akarnya, ada batangnya, ya, ada rantingnya, ada daunnya segala macam. Maka apa yang ada dalam akarnya pohon itu akan diserap naik ke atas melalui pompa sampai ke pucuk sana. Jadi daun, jadi bunga, sebagian jadi buah. Ada sarinya di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada tentaranya untuk mengambil sarinya tadi. Sarinya siapa? Bukan sarinya pohon, sarinya tanah. Iya kan? Dan manusia dari apa? Dari tanah. Maka sebenarnya isinya madu itu adalah sarinya tanah. Bahasa medisnya asam amino. Kan gen tubuh kita itu kan tercipta atau bahan bakunya asam amino. Jadi kenapa nasi goreng nggak sehat? Karena nggak ada asam aminonya. Coba Anda makan nasi goreng kasih madu. Caranya gimana? Ini nasi goreng, ini madu. Anda minum madunya. Ah gitu. Dokter kok benci banget sama nasi goreng? Nggak benci. Bukan nggak benci. Saya itu ingin mengajak Anda, yuk ciptakan kebiasaan hidup sehat dulu gitu loh. Kita udah sekian lama, tubuh kita tuh nggak terasup dengan bahan baku untuk enzim, untuk hormon. Kita udah lama kayak begitu. Ya, cilok, cireng, seblak gitu kan, bayangkan. Batagor gitu. Batagor itu isinya apa? Tahu dan telur, tahu kan? Tahu dan terigu kan? Terigu kan gula. Nasi kan gula juga. Ya kan? Gulanya sederhana atau gula kompleks? Sederhana. Terus gula kalau nggak dipakai badan akan diubah menjadi glikogen. Kalau nggak dipakai menjadi lemak. Tadi yang pertama kita makan nasi kan. Saya tidak melarang makan karbohidrat, tapi yang saya larang atau saya mohon kurangi adalah nasi putih nih. Gula nggak dipakai jadi apa? Glikogen. Glikogen nggak dipakai jadi apa? Lemak. Itu polanya kayak begitu. Struktur metabolismenya lah, perjalanannya kurang lebih kayak begitu. Ada gula kan di situ ada dari nasinya. Kemudian kita makan nasinya pakai nasi goreng tadi kan pakai apa? Pakai kerupuk. Kerupuk apa? Tepung. Kerupuk udang. Tekor yang abang gorengan nasi goreng pakai kerupuk udang Pak. Tepung kan? Gula lagi nggak? Gula. Diapain tepungnya? Goreng. Pakai apa? Minyak udah lemak belum? Udah lemak. Nasi tadi diapain? Digoreng. Pakai apa? Udah lemak? Double minyak, double gula, double lemak. Belum ketemu temannya. Temannya namanya apa? Bakwan. Jangan lupa dong. Ya. Bakwan habis itu ya? Tepung kan? Gula lagi? Diapain? Lemak lagi kan? Double lagi, udah 3 kan? Belum. Nanti kalau keselak siapin minuman. Apa? Es teh manis. Pakai gula? Oke. Kalau nggak dipakai, jadi lemak kan? Jadi kalau bahasa itu
is not fat that makes you fat. Bukan lemak yang membuat kita berlemak, but is sugar. Tapi itulah gula. Yang dimakan orang Indonesia sekarang kayak begitu. Pagi, siang, malam. Betul? Merasa bersalah? Bangga banget dia, iya. Ya. Akhirnya apa? Melentunglah di mana-mana. Wajah dulu persegi, sekarang membulat. Sendi sudah mulai nyeri sakit-sakitan. Betul? Terus ngapain akhirnya? Datang berobat. Tidak salah dokter. Dokter berobat datang nyeri, kasih anti nyeri. Kalau dengkul katakanlah misalkan sudah sakit segala macam, ya dengkulnya diganti. Begitu, tempurung bisa diganti kan yang sekarang kan? Padahal kalau Anda pahami, tulang kita itu, tulang betis ya, tulang paha bawah, paha atas sama paha bawah itu, dia tumpuan beban dia itu fix, nggak bisa diubah. Jadi kalau mau ngurangi nyerinya, bukan minum obat anti nyeri. Tapi apa? Turuni berat badan. Karena semua kelebihan berat badan pasti menimbulkan peradangan gitu loh. Di sendi salah satunya. Jadi ibu-ibu yang maaf rotak gitu kan, terutama perempuan tuh. Yang estrogennya sudah mulai kurang, apa yang harus dilakukan? Kurangi berat badannya. Kan lemak gitu kan. Dan kalau lemak itu digunakan sebagai bahan bakar, itu efeknya luar biasa. Dia akan memperbaiki sistem badan kita. Dia akan, kalau bahasa saya itu, menang banyak kita. Kalau lemak itu jadikan bahan bakar. Sehingga apa? Kalau lemak itu jadikan dibongkar sebagai pola-pola seperti itu, atau dijadikan sebagai bahan energi tubuh kita, maka insya Allah kita akan berenergi banget. Asal mau menikmati prosesnya dulu. Saya jelaskan prosesnya. Nanti baru kita bahas sayuran. Ini ada gula, ini ada glikogen, ini ada lemak. Oke? Gula, glikogen, lemak. Nah, ini diilustrasikan sajalah. Ala-ala saya aja. Dan tapi ini bukan ala-ala saya dapatkan, ada juga dari sebuah buku yang bagus sekali buku itu. Jadi dia bilang glikogen itu umpamakan disimpan di kulkas. Glikogen. Oke? Lemaknya umpamakan disimpan di freezer. Kalau ibu-ibu mau masak sesuatu yang Anda dapatkan dari freezer, maka butuh di defrost. Betul? Katakanlah Anda mau masak ikan beku atau ayam beku, maka itu ditaruh dalam wastafel sampai semalaman kan gitu kan? Ditunggu sampai dia hilang bekunya. Nah, lemaknya kita tuh ibarat kata tuh di chiller semua tuh. Nah, sekarang bagaimana polanya supaya kita bisa mengakses ini tadi? Mengakses menggunakan bahan baku yang ada pada chillernya. Maka kata kuncinya apa? Dilamain prosesnya untuk bisa menggunakan dia. Artinya apa? Jangan asup dia lagi dengan bahan yang bisa mengubah gula menjadi glikogen. Paham maksudnya? Belum? Gini polanya. Jadi maksudnya begini. Jadi jadi kalau bahasa sederhananya, misalkan gini, Anda makan puasa nih. Ini gaya simpelnya puasa sebenarnya, atau pola simpelnya puasa. Jadi ketika Anda puasa, misalkan puasa Senin Kamis atau puasa Ayam Ubid atau puasa Sunnah secara umum, Anda kan buka kan? Buka lalu kita makan. Oke, ikutin sunnah Nabi, kita makan, kita minum air, makan kurma. Oke? Kita udah memasukin tenaga ke badan dari itu, cukup insya Allah. Ya Allah, cukupkan aku dengan kurma ini, cukupkan aku dengan air untuk bisa beribadah. Tapi habis itu jangan makan dulu. Jangan makan dulu, diperpanjang puasanya. Sampai berapa lama tergantung. Kalau dalam buku yang saya baca itu bisa sampai 48 jam. Tapi tidak makan, minum iya. Tidak makan tapi minum iya. Dan disebutkan di situ ada beberapa jenis minuman yang bisa menekan rasa lapar. Kopi salah satunya, kopi pahit atau teh hijau. Itu bisa menekan. Itu diminum sama air putih. Nanti lama-lama karena tubuh tidak ada bahan bakar untuk energi, akhirnya apa? Dia mengakses di chiller. Chiller itu isinya apa tadi? Lemak. Kalau lemak dipakai, tapi untuk sampai ke lemak tadi memang kita harus kuat laparnya. Paham ya? Kita harus tahan proses itu, kita harus nikmati dulu lapar tadi. Maka kalau lapar, dalam proses sederhana atau ringan, jangan langsung ketika lapar jangan langsung makan dulu. Biarkan tubuhnya beradaptasi dengan rasa lapar tadi. Nanti biasanya setengah jam hilang rasa laparnya.
biasanya. Kalau sudah hilang rasa laparnya, maka otomatis tubuh sudah mulai menyesuaikan, kalau bahasa itu switching energi dari kulkas ke freezer. Kalau freezer yang dipakai, maka lemak yang dipakai. Lemak itu energi luar biasa kuat. Ya, mungkin ini analisa saya, itu sebabnya perang-perang di zaman Nabi SAW dilakukan pada saat puasa. Karena orang lebih strong waktu puasa. Dia bisa mengakses energi-energi yang gak kepake gitu kan selama ini. Ya, ala-ala modern kita zaman sekarang ya tadi dilamakan puasanya, ya puasanya dilamain, ya dan nggak masalah. Itu saya pernah baca itu bisa sampai 16 jam atau 18 jam atau sampai 20 jam atau sampai 24 jam. Tapi minumnya tetap. Jadi misalkan ya, Anda buka atau Anda sahur katakanlah jam 4 sore, jam 4 malam, jam 4 subuh. Makan tuh, makanlah secukupnya lah gitu kan. Nanti kan buka tuh pakai kurma, pakai apa di jam 6 pagi, jam 6 sore. Nah, tunggu lagi sampai malam, baru nanti makan lagi di jam 4. Lihat apa yang terjadi pada badan Anda. Kayak laptop lagi hang, di reset sama dia. Itu canggihnya badan kita. Makanya sering saya sampaikan, tubuh kita tuh dokter terbaik. Bagaimana cara dia bekerja, jangan bebani dia dengan beban-beban yang membuat tubuh itu tidak bisa bekerja. Maka dalam Islam sebenarnya yang namanya makan itu malam-malam secara umum saya mencoba menggabungkan beberapa pemahaman dan konsep. Memang ternyata makan malam itu salah satu penyebab tingginya gula atau bermasalahnya pankreas seseorang. Dalam sebuah penelitian, ada sebuah penelitian itu dilakukan penelitian, jadi ada dua kelompok penelitian yang dilakukan pada malam hari sama siang hari dengan dikasih kalori yang sama. Dikasih kalori yang sama, ternyata yang makan malam hari, ternyata gula darahnya jauh lebih tinggi meningkatnya dengan makanan yang sama. Kenapa? Karena malam itu sudah waktunya tubuh kita untuk tutup toko. Ya, tutup toko itu maksud saya itu sudah nggak ada aktivitas lagi yang berhubungan dengan pencernaan. Suruh istirahat, puasa. Ya, maka malam itu lebih cocok untuk apa? Jangan banyak-banyak makan yang berat. Nanti kita buktikan malam ini. Saya ingin mengikuti apa yang disampaikan Dr. Zailul Akbar. Baru saya kayak begitu, yuk makan bakso yuk, ada teman ngajak gitu, misalkan. Gitu. Apa yang harus Anda kerjakan? Bertahanlah teman. Ini ujian. Ya, sabar. Nanti identitas kita akan tampak di situ. Ini saya cerita begini, supaya nanti teman-teman bisa contoh gitu kan. Ada 3 orang. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga dalam sebuah pengajian. Ada seorang yang membawakan minuman. Minuman itu minuman apa, jelly drink gitu loh. Yang ada gulanya segala macam gitu-gitulah. Yang banyak gulanya gitu kan. Dia bawa 2 jelly drink, 1 air mineral. Orang pertama dikasih sama dia minuman jelly itu, yang banyak gulanya itu. Orang kedua dikasih, orang ketiga dikasih air mineral. Orang ketiga itu saya. Maksudnya gimana? Dia tahu kalau saya dikasih yang jelly itu, saya juga nggak bakal minum. Karena dia sudah tahu identitas saya. Mau maksudnya ya? Jadi kalau ada teman Anda masih ngajak Anda makan nggak sehat, maka Anda belum punya identitas sehat sama dia. Itu maksudnya. Dia dibangun. Makanya kalau pas saya ngisi kajian di mana-mana gitu kan, misalkan ada panitia yang ngajak dok makan apa ya dok, saya nggak tahu restoran apa segala macam, mau gampang. Saya mah dikasih buah, dikasih rempah, dikasih rimpang, hidup saya. Apakah dokter makannya bersih-bersih banget? Kadang-kadang nggak juga. Kadang-kadang saya makan yang aneh-aneh juga. Aneh maksudnya tapi nggak sampai parah banget gitu kan. Saya kadang dokter makan nasi, kadang makan nasi. Tapi kalau saya makan nasi, ya paling saya ambil 1-3 sendok makan, bukan centong. Ya. Langsung berbinar-binar dia gitu kan. Dan nasi ini saya campurkan sama mineral. Mineral dari mana? Dari beliau ini nih. Beliau menghormati kan ciptaan Allah. Allah yang ciptakan dia. Saya bikin dia, nih cara, kalau Anda tetap pengen makan nasi, saya ajarin caranya. Ini tidak prank ya. Kalau tadi kan gorengan prank. Nih Anda ambil dia ini, terus Anda kasih bawang putih,
Anda kasih kurma, Anda kasih garam, Anda kasih tomat sedikit, Anda ulek jadi sambal. Nasinya campurkan sama itu. Wah, iso, bukan enak lagi bu, enak pol. Enak pol itu. Nanti kalau Anda makan, insya Allah nggak berat di pencernaan karena di sini ada vitaminnya, ada enzimnya, ada mineralnya. Itu kata kuncinya. Kurma juga sama. Jadi kalau Anda tetap, misalkan Anda, nih saya ajarin cara makan mereka ini dengan damai dan bahagia. Coba angkat Yuma. Cara makan mereka ini dengan damai, bahagia dan sejahtera. Sama kayak tadi. Ini teman-teman kukus aja. Kenapa kita perlu makan mereka ini? Karena mereka tumbuh di tanah kan. Dia nyerap sarinya tanah kan. Setiap dari mereka ini Allah ciptakan rasa yang berbeda. Ada pari, rasanya pahit. Dan ternyata pahit itu cocok untuk orang-orang yang manisnya kelebihan. Orang diabetes maksudnya. Kalau Anda kan manisnya kelebihan, udah terlalu manis lah gitu kan. Makanya suaminya suka atau istrinya suka. Emang iya, pari itu by research-nya memang dia bisa dipakai untuk orang-orang diabetes. Jadi begitu Allah ajarkan kepada kita. Jadi mereka ini Bapak-Ibu sekalian diciptakan Allah dengan berbagai warna, ya dengan berbagai rasa untuk melingkupi atau memberi kebutuhan atau menjadi sarana kita untuk hidup sehat, untuk beribadah. Lagi-lagi saya sampaikan, hidup sehatnya kita bukan untuk lifestyle, bukan untuk gaya hidup, tapi untuk taat, biar ibadah lebih baik. Jadi nanti Anda makan ini apa ini? Seledri. Anda makan seledri, Anda makan. Jadi mulai sekarang ya, kalau Anda pengen hidup sehat, ya Allah, aku mau hidup sehat karena Engkau. Niatkan ya karena Allah, bukan karena Zaidul Akbar. Sebab ada orang di depan saya itu, wah luar biasa dok, impulse water nih, macam-macam. Tapi tiba-tiba ketahuan makan nasi, misalkan itu kan. Merasa bersalah dan berdosa banget gitu loh. Ada kayak begitu orang. Ngapain karena saya? Toh badan-badan Anda juga kan yang merasakan Anda sendiri kan. Dan jangan pikir badan kita tuh bisa ditipu. Gak bisa dia. Mau ngomong kayak apa juga, dok saya sudah hidup sehat, tiba-tiba kelihatan badannya membengkak, misalkan itu kan, gemuk maksudnya, ya bohong banget gitu loh. Artinya masih banyak kalori yang masuk gitu kan. Iya kan? Gak usah badan itu gak bisa dibohongin gitu loh. Dan nanti ujung-ujungnya apa lagi? Ujung-ujungnya adalah badan kita merasakan vitalitas. Nah, ini yang saya mau ajarkan. Vitalitas badan kita itu didapatkan dari apa? Kalau, tadi kan saya bilang tadi, tubuh kita itu sudah di build up sama Allah reseptor. Ada enzimnya. Dan enzim itu bahan bakunya apa? Asam amino. Asam amino kita dapatkan dari mana? Terbaik ada pada ini. Iki loh, nih madu. Atau ada pada kurma. Mana kurma? Jadi asam amino yang terbaik, salah duanya ada pada ini. Jadi semua yang Allah ciptakan, terutama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu mengandung pasangan elektron yang paling stabil. Saya pernah cerita ada 21 jenis tumbuhan atau ciptaan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Nanti coba dibaca. Perasaan saya pernah share di Telegram juga. Ada pernah baca? Ada apa aja Pak? Ada banyak. Masya Allah pintar banget. Ada banyak. Coba sebutkan 5. Madu. Anggur. Zaitun. Apa lagi? Tin apa lagi? Mau saya sebutin? Catat ya. Ini dia. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang pertama man. Jamur. Jadi ini secara yang saya dapatkan keterangan dari dosen-dosen saya, guru-guru saya gitu kan. Dia memiliki elektron yang paling stabil, bahan-bahan ini. Jadi kalau Anda bisa makan setiap hari atau mungkin diusahakan gitu kan dalam seminggu itu bisa makan produk-produk itu luar biasa bagus buat kestabilan elektron. Yang pertama man, jamur. Yang kedua bawang merah. Jadi kalau mau bikin kedua bawang merah, yang ketiga bawang putih. Nanti kalau Anda mau bikin nasi goreng, saya ajarin caranya begini. Ini nasi itu dikukus, mau pakai nasi putih juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dapat nasi coklat atau brown rice juga lebih baik. Kalau nggak pakai sorghum. Tahu sorghum? Browsing lah.
Jangan tanya semua sama saya. Ini handphone sudah canggih kan, smartphone gitu ya. Tanya. Terus nanti nasinya, kalau bisa dapatkan beras organik lebih baik. Ya, kalau bisa dapatkan beras, kalau Anda belum bisa dapatkan beras organik, mungkin anggaran belum ada, nggak apa-apa, berasnya dicuci dulu. Dicuci pakai apa? Pakai apa? Pestisida tidak bisa hilang dengan air. Nggak bisa dia. Kalau nggak baking soda, cuka apel itu lah, cuka lah secara umum. Tapi bukan juga sintetik ya. Dan pestisida itu penyebab paling dominan kemandulan sebenarnya. Pestisida. Dan sebagian besar beras-berasnya kita pestisida semua. Nggak bisa nyuruh petani stop. Karena dia maunya jangan sampai padinya rusak, maka disemprotin sama dia. Ya sudahlah, mau diapain? Kita kendalikan sendiri di rumah. Itu dicuci. Ya. Jadi mulai sekarang berkomitmenlah untuk memberikan yang terbaik untuk badan sebagai bentuk ketaatan rasa syukur. Jadi misalkan ya Allah tambahkan rezeki untukku sehingga aku bisa bersedekah lebih baik untuk badanku. Boleh minta begitu sama Allah. Sehingga nanti bisa beli beras organik, bisa beli sayur organik, bisa beli apa segala macam. Itu bentuk sedekah ke badan. Jangan khawatir. Ya, minta sama Allah. Jadi nanti nasinya dikukus, udah kan selesai. Nanti Anda potong-potong bawang merah, bawang putih, Anda campurkan serai, ya, kemudian campurkan cabai sedikit aja. Terus dikasih minyak zaitun, ditumis sebentar aja. Lalu yang tambahkan tomat sedikit, tidak apa-apa. Potong kecil-kecil, lalu campurkan ke nasi tadi. Nasinya akan terasa tasty banget, terasa bumbunya, kan ada lada hitam, ada garam, ada bawang merah, ada bawang putih. Campurkan sama kurma, suiran kurma sedikit, buat rasa manisnya. Kemudian kalau Anda pengen masukkan daging, silakan masukin daging. Saya lebih prefer kalau Anda bisa dapatkan daging ikan yang dikukus atau dipepes. Campurkan ke situ. Sehat nggak? Banget, bukan sehat lagi, insya Allah sehat banget. Tapi jangan banyak-banyak juga. Ya, secukupnya lah kalau makan. Ya. Itu nasi gorengnya kita. Nggak digoreng. Ya. Coba kurangi yang diminyak-minyakin. Ya, yang berminyak-minyak digoreng itu coba teman-teman kurangi mulai sekarang. Sudah cukup minyak di wajah kita. Ya. Kemudian yang keempat, tadi 3 kan? Yang keempat khardal. Khardal ini adalah biji rempah. Ini biji rempah kan banyak kayak begini kan. Ada cengkeh, ada kapulaga kayak begini. Ini bisa dijadikan minuman. Ya. Bisa. Kapulaga nih kalau teman-teman, kau udah ada yang bikin chai tea itu kan? Ya, pernah saya share juga itu. Teh-teh India itu kan sebagian besar pakai kapulaga. Dan kapulaga ini salah satu antibiotik tanda kutip yang ada pada tumbuhan selain cengkeh dan bunga lawang. Dia antibiotik. Jadi misalkan teman-teman mau bikin misalkan teh rempah gitu kan, ya gampang aja. Ambil cengkeh, ambil kapulaga, kasih daun mint sedikit, kasih air panas, jadi. Tehnya jadi teh daun mint, cuman ada bahan anti infeksinya. Itu bisa untuk infeksi tenggorokan, lagi batuk pilek, bisa pakai itu. Simple? Simple, biji rempah. Jadi kenapa nasi goreng itu tidak, bukan nasi goreng, kenapa makanan-makanan zaman sekarang itu tidak memberikan efek bermanfaat ke badan? Karena gak ada asam amino, gak ada vitamin, gak ada enzim, gak ada mineral, gak ada rempah. Udah kebayang? Dan bahan bakunya enzim adalah asam amino. Maka ketika Anda butuh asam amino, maka ini pilihannya, sayuran sama buah-buahan, atau madu, atau kurma. Maka saran saya setiap hari jangan pernah lewatkan sayur dan buah dalam menu makanan Anda. Simple sebenarnya. Cuman menggodaannya luar biasa. Iya kan? Tapi lagi saya sampaikan, hidup saya kayak begini kayak orang bangun tahajud. Bangun tahajud malam itu, kalau nggak dipaksain sampai mati juga nggak bakal tahajud.